Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah matematika teknik ya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang diferensial fungsi sederhana. Mungkin bagi sebagian kalian sudah mempelajari diferensial ya, waktu sekolah menengah atas ataupun SMK. Diferensial ini biasanya disebut dengan turunan. Nah, kali ini kita akan belajar diferensial fungsi sederhana. Turunan ini biasanya dilambangkan dengan dfx per dx ya. Misalnya ada suatu fungsi y yang mengandung unsur x atau kita lambangkan f fungsi x atau fx, maka turunannya dilambangkan dengan dy per dx ya, atau dfx per dx, atau kadang ada yang buat y aksen, itu aksen 1 ini ya. Kalau aksen 2 apa? Turunan kedua. Kalau kita sekarang belajar ke turunan pertama dulu ya. Adapun aturannya untuk mengerjakan turunan ini adalah jika ada y sama dengan k, artinya suatu fungsi yang tidak memiliki unsur x tapi disuruh mencari turunan terhadap x, maka turunannya nilainya menjadi 0. Misal ada suatu fungsi y nilainya 5, jika disuruh cari turunan y terhadap x maka 0 hasilnya. Karena kenapa? Fungsi ini tidak mengandung unsur x ya. Misalnya tadi ini a, y sama dengan a, maka turunannya juga 0 karena tidak mengandung unsur x, karena yang dicari adalah turunan terhadap x-nya. Kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jadi jika ada suatu bilangan berpangkat dari x, misal y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka turunannya adalah pangkat, taruh di depan, dikali x pangkatnya dikurangi 1. Saya ulangi, ini turunannya adalah pangkatnya dikalikan x pangkatnya dikurangi 1. Sehingga contohnya y sama dengan x pangkat 3, jika disuruh mencari turunan y terhadap x, maka aturannya tadi pangkatnya adalah 3 tadi ya, 3 dikalikan x pangkatnya dikurangi 1. Sehingga 3 kurang 1 menjadi 2, menjadi 3x kuadrat. Pangkatnya menjadi 2 ya, berubah dari 3 menjadi 2. Angka 3 dari mana? Dari pangkatnya dikalikan x tadi aturannya. Kemudian perkalian konstanta. Maksudnya adalah jika suatu konstanta dikalikan, maka turunannya ya konstanta dikalikan turunannya. Maksudnya seperti apa? Misal ada fungsi y sama dengan 5x pangkat 3 ya. Turunannya berapa? Nah, angka 5-nya tetap di depan, nggak boleh dihilangkan. Dikalikan turunan x pangkat 3. Turunan x pangkat 3 berapa? Ingat tadi aturan tadi, pangkatnya turun ke samping ya. Tadi kan 3. 5 kali 3 kali x pangkatnya kurang 1. X pangkat 3, 3 kurang 1 menjadi 2. Jadi, kalikan aja 5 kali 3 jadi 15 kali x kuadrat. Kenapa boleh dikalikan? Karena ini sama-sama konstanta. 5 dan 3 sama-sama angka. Ya, kalau huruf lain nggak boleh dikalikan. Kalau ini sama-sama angka boleh dikalikan. Kalau pembagian gimana? Ya, ada pembagian angka ya sama seperti tadi ya. Tinggal konstanta dikalikan turunan. Kemudian selanjutnya ada penjumlahan pengurangan. Ini sama saja, penjumlahannya tetap ditambah, pengurangan tetap dikurang. Misal ada fungsi u dan v di mana dua-duanya memiliki nilai x, maka turunannya tetap ditambahkan. Misal ada fungsi y sama dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 3, maka turunannya adalah turunan yang kiri, fungsi u tambah turunan yang kanan. Turunan yang kiri berapa? 4 kali angka 2 ya. Ini kalau kita jabarkan seperti ini. Empat kali, ini saya bikin di sini ya, sama dengan turunnya 4 dikali, kan konstanta tetap ya, pangkatnya kan 2, ini kita turunkan ke samping, kita kalikan 2 dikali x pangkatnya dikurangi 1. Nah, seperti ini. Sehingga, kenapa menjadi 8x? Karena x pangkat 2 kurang 1 berapa? 1. X pangkat 1 itu x.
4 kali 2 itu 8, sehingga 8x, seperti itu. Begitu juga x pangkat 3. Kenapa turunannya menjadi 3x kuadrat? Karena 3 di depan diletakkan, dikalikan pangkatnya kurang 1. Pangkatnya 3 menjadi 2. Jadi, turunan dari persamaan Y sama dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 3, berapa? Tambahkan aja turunan ini, tambahkan turunan ini, ya. Turunannya 8x tambah 3x kuadrat, seperti itu. Ini hanya berlaku untuk penambahan perkalian, tidak berlaku untuk perkalian. Kalau perkalian seperti apa? Mungkin kamu udah sering dengar ya. Misalnya ada perkalian suatu fungsi, dua fungsi, ya, sama-sama mengandung unsur x, ya. Turunannya adalah, kalau saya menyebutnya U aksen V tambah V aksen U, di mana U adalah fungsi yang satu, U aksen itu adalah turunan fungsi yang pertama, V itu adalah fungsi yang kedua, V aksen adalah turunan fungsi kedua. Kalau belum paham, kita lihat contoh soalnya. Misal ada soal Y sama dengan 4x kuadrat dikali x pangkat 3. Maka kita misal U adalah 4x kuadrat. Ya. V-nya adalah x pangkat 3, ya. Turunan 4x kuadrat berapa? Nih. 4x kuadrat tadi udah kita cari ya, dari sini tadi 4x kuadrat turunnya 8x. Nih, saya ketik aja. Contohnya tadi ini ya. Maka U sama dengan 4x kuadrat. Nih ya, saya copy aja. U aksennya adalah turunannya ya. Turunan dari U. Berapa turunan? Tadi 8x. Karena 2 kali 4, 8 kali kan x. Pangkatnya dikurangi. Oke. Sedangkan V adalah fungsi yang satunya lagi. Yang x pangkat 3. Ya. Turunannya adalah, pangkatnya turunin dulu, kalikan x, kalikan pangkatnya kurang 1. Sorry, ini nggak bisa berpangkat ya. Nah, ini dia. Sehingga turunannya adalah U aksen V, ya. U aksen V tambah V aksen U. Sama dengan, kalau di sini kebalik sepertinya. Yang V aksen U dulu baru U aksen V-nya. Gak masalah, yang mana aja boleh ya. Kita ikutin saja yang di sini aja. Sama aja nanti hasilnya. Ini saya balikkan dulu. Dah. U aksen adalah turun dari U, 8x. Nih. U aksen turun dari U, 8x. V, fungsi aslinya lah x pangkat 3. Ini dia. Tambah V aksen, sudah kita cari tadi 3x kuadrat. Ya. V aksen sudah U, 4x kuadrat. Ini gimana Bu perkalian x sama x? Kalau dia sama-sama x, maka kalau aturannya adalah kalau perkalian pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurang, gitu ya. Karena ini sama-sama x perkaliannya. Ini 8 x pangkat 4 jadinya. Kenapa? X pangkat 3 dikali x pangkat 1 pangkatnya ditambah. Ini saya jabarkan di sini ya biar kalian nggak bingung. Sama dengan, bagi yang belum tahu ya, 8 dikali x-nya pangkat 3 tambah 1. Bentar ya.
Kenapa? Ini pangkat 1, ini pangkat 3. Kalau perkalian pangkatnya jadi ditambah, gitu ya. Tambah 3 kali 4, kalikan aja karena sama-sama konstanta jadinya 12 ya. 12 kali X pangkat 2 tambah X pangkat 2 jadi X pangkat 4. Dari mana? Karena X pangkat 2 sekali X pangkat 2 menjadi X pangkatnya ditambah. Sama dengan seperti ini ya. 8 kali X pangkat 4 tambah 12 X pangkat 4 sama dengan 20 X pangkat 4. Loh Bu, ini kok bisa ditambah? Karena X-nya sama-sama pangkat 4 ya. Kalau sama-sama pangkat 4, angkanya ditambahin aja ya. Sama kayak misalnya kamu nambah 2 apel tambah 2 apel jadi 4 apel. Tapi kalau 1 jeruk tambah 1 apel kan nggak boleh ditambah. Ini karena X-nya pangkatnya sama, angkanya boleh ditambah. Jadi 20 X pangkat 4. Seperti itu. Oke. Aturan selanjutnya adalah jika ada suatu fungsi dibagikan ya, U per V. Jadi di atasnya ada fungsi X, di bawahnya ada fungsi X seperti contoh soal ya. Turunnya adalah U aksen V dikurang V aksen U bagi V kuadrat. Kamu nggak usah pusing. Mikir itu dari mana? Nggak usah. Ikuti saja rumusnya gitu ya. Nih kita buka dulu. Ini ada suatu fungsi 4x kuadrat bagi x pangkat 3. Kalau saya caranya adalah saya bikin dulu U. U-nya adalah yang 4x kuadrat. Maka U aksen turunannya langsung ya. 4 kali 2, 8. Kali X-nya jadi pangkat 1. V-nya adalah X pangkat 3. Turunannya adalah pangkatnya dikalikan X pangkatnya kurang 1. Nah, seperti ini. 3x kuadrat jadinya. Karena turun sini 3 kalikan X pangkatnya kurang 1. Maka saya lebih suka pakai U aksen V ya. Nah, maka turunnya adalah U aksen V dari rumus ya, kurang V aksen U bagi V kuadrat. U aksen yang mana? 8x. Ini dia. V X pangkat 3. Kurang V aksen 3x kuadrat, ini U 4x kuadrat dibagi V kuadrat. V-nya yang mana? X pangkat 3. Jadi intinya kamu harus memisahkan U mana, V mana, cari U aksen, cari V aksen, masukkan rumus. Seperti itu. Ya. Nggak usah terlalu banyak dipikir. Nah, kemudian 8x kali X pangkat 3 berarti 8 ya. X-nya pangkatnya ditambah. Pangkat 1 tambah pangkat 3 menjadi pangkat 4 dikurang 4 kali 3, 12. X pangkat 2 dikali X pangkat 2 itu menjadi X pangkat 4. Karena perkalian pangkatnya ditambah. Ya. Menjadi 4x, 12x pangkat 4. Yang di bawah kenapa Bu jadi X pangkat 6? Karena ini di dalam sudah ada pangkat, dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikalikan. Ya, jadi 3 kali 2. Bukan ditambah ya. Kalau ditambah itu, perkalian fungsi dengan fungsi itu ditambah. X dengan X itu ditambah pangkatnya. Kalau ini pangkat dipangkatkan lagi. Jadi pangkatnya dikali. Makanya 3 kali 2 jadi 6. Kenapa bisa seperti ini hasilnya Bu? Ya disederhanakan. Ya. Kalau mau nggak disederhanakan juga boleh. Misalnya. Ini seperti tadi ya. Soal sebelumnya X dia sama-sama pangkat 4. Berarti boleh di utak-atik ya. Maksudnya gimana Bu di utak-atik? 8 kurang 12 menjadi min 4. Min 4
X pangkat 4. Kenapa? Seperti tadi ada 8 jeruk kurang 12 jeruk jadi min 4. Ini X-nya yang bawah tetap anggap 6. Saya tutup dulu. Kemudian sama-sama dibagi X pangkat 4 menjadi seperti ini ya. Misalnya jadi X pangkat 6 itu kan X pangkat 2 kali X pangkat 4 kan? Karena 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Ya enggak? Jadi sama-sama dibagi X pangkat 4. Jadi ini ya, X pangkat 4-nya habis ya. Sehingga tersisa jika dicoret ya, tersisa min 4X pangkat 2. Ya, karena X pangkat 4 sudah habis. Ya. Kemudian kenapa menjadi pangkat minus, Bu? Karena naik ke atas pangkatnya berubah tanda. Ya. Begitu juga pangkat yang di bawah. Ada X yang di atas, kalau kita mau bikin mau berubah ke bawah atau ke atas, itu pangkatnya dikalikan min 1. Ya. Ini karena dari bawah naik ke atas ya, nggak per lagi, pangkatnya jadikan minus. Seperti itu. Sudah demikian pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.